Puji Tuhan. Shalom. Shalom. Haleluya. Yes, puji Tuhan. Saudara, hari ini saya mau bicara satu kitab. Kitab ini kitab terpanjang. Ya, siapa yang tahu kitab terpanjang dalam Alkitab? Berapa pasalnya? Berapa ayatnya? Belum hitung ya. Saudara, satu-satunya kitab yang paling panjang dalam kitab kita, ya Alkitab kita ini, ya, yang perjanjian lama dan perjanjian baru adalah Mazmur. Pasalnya itu 150 pasal. Sedangkan ayatnya itu 2461 ayat. Ya. 2461 ayat dari Mazmur ini, Saudara. Kalau Saudara lihat kitab Mazmur, ya, kata pertama dari pasal 1 itu, Mazmur mengatakan berbahagia. Dimulai dengan kata berbahagia. Nah, menariknya, kitab Mazmur ini tidak hanya satu orang yang tulis, Saudara. Bahkan Mazmur itu dibagi dalam 5 bagian. Ada Mazmur ratapan, ada Mazmur pujian, ada Mazmur syukur. Iya, ada 2 Mazmur lagi yang saya lupa. Tapi dibagi dalam 5 Mazmur. Nah, ada 2 raja yang menulisnya. Termasuk ada 2 raja. Ada Raja Daud, kemudian ada Raja Salomo. Ya, kemudian ada kitab tertua, tulisan tertua dalam Mazmur. Ya, itu Mazmur pasal 90, karena Musa yang tulis, Saudara. Itu tulisan tertua. Dalam seluruh kitab kita tulisan tertua itu Mazmur 90 karena ditulis oleh Musa. Ya, Mazmur 90, Mazmur yang sangat terkenal itu, Saudara. Ya, Mazmur ini adalah kitab yang sangat unik yang digabungkan menjadi satu oleh para pendahulu kita, para bapak-bapak gereja. Ya, mereka menggabungkan jadi satu. Semua ini ditemukan, Saudara, tidak ditemukan dalam satu bagian, dalam satu tempat. Itu ditemukan di tempat-tempat yang berbeda dengan manuskrip yang berbeda, Saudara, di temuan yang berbeda. Tapi dijatuhkan satu, dan begitu kalau kita baca Mazmur pasal 1 sampai Mazmur pasal 150, begitu indahnya kata-kata dalam Mazmur itu, Saudara. Kita selalu suka membaca Mazmur Daud. Hanya dekat Allah saja aku tenang, Mazmur mengatakan. Sebab dia gunung batuku, kota bentengku, menara kekuatanku. Iya. Dia adalah penjaga yang setia, tidak pernah tertidur, tidak pernah terlelap. Kita suka dengan Mazmur 23, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di rumput yang hijau. Ia menyegarkan jiwaku. Kita suka dengan Mazmur, Saudara. Perkataan Mazmur, perkataan yang menyejukkan hati, perkataan yang membawa kita untuk kita mengerti. Tahukah, Saudara, Mazmur itu ketika dibaca dengan nyanyian. Maka dibilang Mazmur itu harus dibaca dengan dinyanyikan. Ya. Jadi ada nyanyiannya, Saudara. Dan ternyata memuji Tuhan itu, ya, Mazmur ini kitab terpanjang. Jadi, Saudara, memuji Tuhan itu paling panjang dalam Alkitab. Dia bahas bagaimana tentang memuji Tuhan, dia bahas tentang bagaimana Tuhan kita yang hebat, dia bahas mengenai bagaimana Tuhan kita gunung batu kita, dia gembala yang baik, dia Allah yang mengasihi kita, dia bahas juga tentang bagaimana kita harus datang di hadapan Tuhan, dia Allah yang mengasihi kita, dia Allah yang melupakan dosa kita, dia Allah yang mengampuni dosa kita. Semua Mazmur membahas tentang itu, Saudara. Tentang hebatnya Tuhan. Bahkan Mazmur pasal 1 dimulai dengan kata berbahagia. Tapi ditutup dengan Mazmur 150 dengan kata haleluya. Mazmur ini menarik, Saudara. Dimulai dengan kata ayat 1, pasal 1 dikatakan berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Diakhiri dengan Mazmur 150 dikatakan biarlah semua yang bernapas memuji Tuhan. Haleluya. Luar biasa, Saudara. Dan hari ini saya tidak mau bahas pasal 1, pasal 2, pasal 3, kita nggak pulang-pulang, Saudara.
Tapi saya hanya mau bahas pasal yang terakhir, pasal 150. Karena pasal 150 ini agak unik, saudara. Dia seperti pasal penutup dari semua Mazmur, penulis-penulis Mazmur, dari semua tulisan dari pasal 1 sampai pasal 149, ditutup dengan 150 dengan cara yang berbeda, dengan perkataan yang berbeda, hanya dengan kata haleluya, saudara. Coba kita buka Mazmur 150. Saudara sudah menemukan, kita baca bersama-sama Mazmur pasal 150. Semua lagu-lagu yang kita nyanyikan di hari Minggu, saudara, ada semua kata-katanya dalam kitab Mazmur. Pak Gede suka dengan langit dan bumi, pujilah Tuhan. Itu ada dalam kitab Mazmur 148, Pak Gede. Semua ada yang kita nyanyikan itu nyanyian perkataan-perkataan Mazmur. Ya, 150 kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Haleluya. Pujilah Allah dalam tempat kudusnya. Pujilah dia dalam cakrawala yang kuat. Pujilah dia karena segala keperkasaannya. Pujilah dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Pujilah dia dengan tiupan sangkakala. Pujilah dia dengan gambus dan kecapi. Pujilah dia dengan rebana dari tari-tarian. Pujilah dia dengan permainan dan kecapi dan seruling. Pujilah dia dengan ceracap yang berdenting. Pujilah dia dengan ceracap yang berdentang. Biarlah semua yang bernapas memuji Tuhan. Haleluya. Katakan dengan saya, haleluya. Haleluya. Perkataan haleluya itu, saudara, ya, itu perkataan yang kalau dalam Alkitab tidak perlu diterjemahkan. Kalau saudara menemukan di kitab bahasa Inggris, katanya sama, haleluya. Kalau saudara baca di kitab Yunani dan Ibrani, katanya sama, tapi dia hanya menggunakan kata haleluya. Ya. Tapi dalam bahasa Inggris haleluya. Jadi kata yang tidak perlu diterjemahkan. Di Indonesia pun kata haleluya diterjemahkan dengan kata puji Tuhan. Kata haleluya itu penting dalam hidup kita. Ya. Haleluya itu artinya pujilah Tuhan. Ya, halelu. Ya, dimulai dengan kata halelu. Yah itu arti Yahweh. Pujilah Yahweh. Pujilah Tuhan. Dari semua apa yang dijabarkan oleh semua penulis Mazmur, oleh semua para raja, Raja Salomo, Raja Daud, Nabi Musa, dan para penulis, para imam-imam yang menulis Mazmur ini, yang menyanyikan Mazmur ini, ditutup dengan kata bahwa semua apapun yang kita alami, semua apapun yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita, semua apapun kehebatan Tuhan dalam kehidupan kita, semua apapun yang kita terima dari Tuhan, yang paling terakhir, yang harus kita tutup dalam kehidupan kita, yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita adalah pujilah Tuhan. Jadi Mazmur bilang kepada kita, orang yang tahu, mengerti bahwa dia punya Tuhan yang hebat, dia punya Tuhan yang baik, dia punya Tuhan yang mengasihi dia punya Tuhan yang bisa menolong dia punya Tuhan yang memberkati hidupnya. Orang itu akan menutup semua kebaikan Tuhan dalam hidupnya dengan mengatakan, pujilah Tuhan, haleluya. Perjalanan hidup kita ini, saudara, ada yang baik, ada yang tidak baik. Kadang kita mengalami kesulitan, kadang kita mengalami kebaikan, kadang kita mengalami hal yang tidak mudah, kadang kita mengalami hal yang mudah. Tapi apapun itu, kita harus mengatakan, pujilah Tuhan. Haleluya. Katakan dengan saya sekali lagi, haleluya. Walaupun dompet sudah mulai tipis, walaupun di ATM sudah mulai tulisan, maaf, saldo ada tidak cukup, tapi Anda harus mengatakan haleluya. Amin. Nah, itulah yang beda, saudara. Yang beda dari orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan, itu beda. Lihat saldo ATM berkurang, ada kata haleluya. Lihat hari ini saya diberkati oleh Tuhan,
Haleluya. Lihat hari ini saya disembuhkan Tuhan. Haleluya. Lihat hari ini ada yang fitnah saya. Haleluya. Itu yang beda saudara. Tidak ada, saudara pergi ke tempat lain nggak ada. Saudara nggak ketemu itu. Kata haleluya itu hanya milik kita sudah. Amin. Amin. Nggak ada milik orang lain. Maka berbahagialah saudara yang punya Alkitab, yang saudara baca hari ini, yang mengajarkan kita haleluya. Amin. Kalau saudara dimaki orang, bilang aja haleluya. Saya dan istri lagi belajar saudara, istri saya lagi ajarin saya bilang coba praktekkan dulu. Ibu Gembala dibilang kalau kita bertengkar, Ibu Gembala bilang kamu tak boleh bilang saya, oh kamu tidak benar, kamu harus bilang kamu orang benar. Saya bilang Ibu Gembala susah itu. Coba kalau bertengkar di rumah, istri bilang kamu kemana aja, haleluya. Bisa enggak? Kayaknya susah gitu. Tapi yang menarik dalam hidup ini saudara, ya, hari ini pemazmur mengajarkan kita hal yang paling penting dalam hidup kita. Mazmur 150 ini juga disebut dengan Mazmur Haleluya. Ya, karena semua awalan dan akhirannya dimulai dengan kata haleluya. Ya, haleluya. Ya. Haleluya, haleluya dari kata halal, bukan halal. Ya, haram bukan saya. Haleluya, ya, di artinya memuji. Itu bentuknya imperatif, artinya perintah. Jadi memuji Tuhan itu sebenarnya sebuah keharusan. Orang yang mengerti ya bahwa dia orang yang dikasihi Tuhan, orang yang mengerti bahwa dia adalah orang yang diberkati Tuhan, orang yang mengerti kalau hidupnya karena kasih karunia Tuhan, harusnya, wajibnya dia memuji. Siapa yang dia puji diakhiri dengan kata Yah, dia harus memuji Tuhan. Dari bahasa Ibrani, bahasa aslinya itu Yahweh, YHWH, yang artinya Tuhan dari segala Tuhan. Allah yang menciptakan langit dan bumi, Allah yang menjadikan yang tidak ada menjadi Allah, ada yang menciptakan kita sebagai manusia, Allah yang menebus kehidupan kita, itulah yang layak kita puji dalam kehidupan kita. Amin. Dan itu wajib. Itu harus. Mazmur bilangin, apapun dalam hidupmu, bagaimanapun kehidupanmu, harus kamu memuji Tuhan. Amin. Saudara tahu waktu kita memuji Tuhan, ya, itu kita sedang menyatakan sifat-sifat Tuhan sebenarnya. Ketika saudara mengatakan Tuhan baik, ya, ya Allah baik. Engkau lagi bilang, itu jadi setiap ketika menyanyi saudara, nyanyikan dengan sebuah pengertian. Ketika saudara memuji Tuhan, pujilah dengan sebuah pengertian. Ketika saudara mengatakan, ya Allah baik, engkau lagi mengatakan Tuhan baik sama saya. Hari ini Tuhan baik sama saya. Ada orang yang tidak baik sama saya, enggak apa-apa. Tapi hari ini saya mau bilang, Tuhan baik sama saya. Amin. Jadi ketika engkau memuji, engkau lagi mengatakan sifat-sifat Tuhan. Amin. Ya. Itu yang paling penting saudara. Jadi menyembah itu sebenarnya sementara sama seperti kita menggabungkan iman dan pengharapan. Dan iman dalam pengharapan itu, saudara punya pengharapan. Pengharapan itu apa sesuatu? Sesuatu yang saudara inginkan itu terjadi atas kehidupanmu. Anda sudah terjadi belum? Ya. Sesuatu yang saudara harapkan. Saudara lagi ingin hari ini di gereja, saudara harap pulang ke rumah, ada sesuatu yang Tuhan akan kerjakan dalam kehidupanmu, saudara berharap Tuhan sembuhkanmu, saudara berharap hari ini akan saudara diberkati, saudara berharap hari ini akan ada pertolongan, saudara berharap hari ini akan ada perlindungan dalam hidupmu, itu harapanmu. Jadi ketika engkau memuji, engkau mengatakan sifat-sifat Tuhan, engkau lagi berharap bahwa Tuhan baik kepadamu, engkau lagi berharap Tuhan akan buat mujizat dalam kehidupanmu, harapanmu itu akan melahirkan iman. Ketika harapan dan iman itu bertemu saudara, itu akan melahirkan yang namanya kuasa. Amin. Jadi memuji Tuhan itu, saudara punya iman.
Ya, saudara punya iman hari ini. Tapi iman itu tidak akan bekerja dalam hidupmu ketika saudara tidak melihat ada suatu harapan di depan. Amin. Saudara punya iman. Ya, saudara punya iman bahwa sebelum bulan ini selesai, sesuatu akan saya terima dalam hidup saya. Tuhan akan memberkati suami saya, Tuhan akan memberkati istri saya, Tuhan akan memberkati anak saya. Itu pengharapan. Dan saudara imani itu saudara percaya. Nah, ketika saudara memuji Tuhan, ini pentingnya saudara. Bagaimana caranya supaya saudara bisa menggabungkan iman dan pengharapan ini dengan saudara memuji Tuhan. Itu saudara sedang menggabungkan iman dan pengharapan dan melahirkan kuasa. Ingat saudara, ketika Paulus dan Silas di penjara di Filipi, ya, ketika mereka sudah dirantai, dipasung, dimasukkan di penjara yang paling dalam, ada penjaga yang menjaga mereka di samping kiri kanan, di depan mereka ada penjaga saudara, di sekitar kita ada tawanan yang lain. Apa yang mereka lakukan? Mereka hanya beriman yang pertama bahwa pasti Tuhan tolong mereka. Karena mereka sudah melihat ada pengharapan. Mereka hidup dalam pengharapan. Apa yang mereka lakukan? Firman Tuhan mereka kata, kira-kira di tengah malam saudara, mereka berdoa dan memuji Tuhan. Ketika mereka memuji Tuhan, iman dan pengharapan itu bergabung melahirkan kuasa. Tiba-tiba gempa bumi terjadi, sendi-sendi penjara saudara terlepas. Dan belenggu-belenggu mereka terlepas. Itu kuasa dari pujian dan penyembahan. Jadi penting saudara dalam hidup ini memuji Tuhan. Saudara di rumah harus mengatakan haleluya. Saudara di rumah harus belajar untuk memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Caranya gimana Pak Pendeta? Saya nggak ngerti bagaimana menyanyi. Saudara punya HP nggak? Punya. Saudara di HP-mu ada YouTube? Ada. Punya Facebook? Punya TikTok? Instagram? Semuanya ada kan? Saudara suka dengerin TikTok itu lagu-lagunya kan? Coba rubah, saudara lihat YouTube ada lagu rohani putar. Saudara kalau pergi ke pastori di rumah Bapak dan Ibu Gembala, setiap hari jam 6 pagi, Ibu Gembala sambil masak, pasti ada lagu rohani yang menemaninya. Setiap pagi jam 6 pagi, masak untuk anak-anaknya, sarapan dan bawa ke sekolah, pasti saudara ada lagu rohani yang menemaninya. Itu penting. Sambil nyanyi, kita sambil nyanyi. Saudara, ya, kadang-kadang memuji Tuhan itu nggak mudah. Tapi caranya, saudara harus biasakan. Kalau saudara terbiasa setiap hari, maka itu menjadi sebuah gaya hidup. Saudara di mobil, saudara bekerja, jangan pasang headset di sini, mendengarkan hal yang lain. Pasang lagu-lagu rohani yang menguatkan iman saudara. Amin. Itu menolong. Saudara bisa memuji Tuhan. Saudara bisa belajar bagaimana saudara bisa menyanyi. Saya nggak bisa menyanyi. Caranya adalah saudara harus mendengarkan orang menyanyi. Saudara, bagaimana saya bisa memuji Tuhan? Saudara harus mendengarkan orang yang memuji Tuhan, maka saudara akan bisa memuji Tuhan. Saya nggak bisa main bola. Kalau saudara pingin main bola, saudara harus pergi lihat orang yang bermain bola dan tahu bolanya seperti apa dan coba tendang bolanya. Maka saudara akan tahu bermain bola. Amen. Anak saya Brian itu punya PlayStation. Sekarang saya yang pakai PS-nya sudah, karena dia lagi belajar. Saya sama Prince kadang-kadang main. Saya dulu nggak bisa main itu. Nggak bisa, saudara, gimana caranya main bola ini, saudara. Tapi kalau main bola di lapangan, jangan apa, saudara, jangan bilang saya pasti akan cetak gol. Ya, tapi kalau main PS saya nggak bisa. Bagaimana caranya? Saya nonton dulu. Setiap hari dia main, oh gini caranya, oh gini caranya. Oh pencet kalau mau gol, pencet kotak katanya. Oh gitu caranya. Saudara, akhirnya saya ahli, saudara. Sudah, Brian sudah saya kalahkan. Iya, main itu. Prince apalagi, saudara. Saya kadang-kadang mengalah, setiap dia kalah pasti dia nangis. Ampun. Tapi saya mengerti, begitu pun memuji Tuhan. Saudara, bagaimana cara saya bisa memuji Tuhan? Saudara harus mendengarkan pujian. Amin. Makanya itu penting, saudara.
Karena memuji Tuhan itu penting dalam hidup kita. Banyak orang belajar. Saya suka saya Dr. Yohanes, ya, seorang yang bisa melahirkan, membawa anak-anak Papua bisa pergi ke Olimpiade dunia, saudara. Dia belajar matematika itu dengan apa? Menyanyi. Ada itu ya? Saya lupa itu teorinya, ada caranya. Yes, ya. Jadi menyanyi, saudara. Saya ingat memang dulu waktu saya SD, hafal perkalian itu menyanyi, saudara. 1 kali 1, 1, 2 kali 2, 4. Jadi saya nyanyi itu, saudara. Ternyata bisa. Iya. Hafal ini juga ayat firman Tuhan, Alkitab, saudara. Iya. Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Itu mudah, ternyata bisa hafal dengan menyanyi. Amin. Ya, jadi nyanyikan, saudara. Ya, nyanyian itu membuat saudara mudah mengingat. Makanya dunia ini paling ngerti bagaimana itu saudara mempengaruhi kehidupan kita dengan lagu. Lagu apa yang saudara tidak tahu hari ini? Semua lagu saudara tahu. Anak saya Prince, saudara, ada putar radio di mobil, tiba-tiba dia nyanyi. Kamu dengar dari mana? Kok bisa tahu? Mudah, anak-anak itu hafal lagu daripada coba suruh yang belajar baca itu, saudara, gak bisa baca. Tapi kalau lagu mereka bisa nyanyi. Karena lagu itu mempengaruhi. Makanya saudara, hati-hati. Iblis itu berusaha mengambil alih kehidupan generasi dengan lagu-lagu. Makanya caranya saudara harus dengar lagu rohani. Ya. Karena lagu-lagu itu, musik itu mempengaruhi seseorang. Mempengaruhi seseorang. Dulu waktu istri saya hamil disuruh pakai headphone lagi itu masuk di perut dengan kasihnya lagu-lagu klasik, kata, supaya anaknya pintar, katanya. Ya, dokter juga menyarankan seperti itu. Karena mempengaruhi otak seseorang. Pertumbuhan anak itu otaknya dipengaruhi oleh lagu-lagu. Itu sudah terjadi, saudara. Ada sekarang proses melahirkan sambil dengar lagu. Ya. Lagu itu mempengaruhi, saudara. Mempengaruhi. Ya, dan dengar. Iblis yang dibuang dari surga, Lucifer itu, dia pintar ngarang lagu. Karena dia, saudara, pemuji yang sangat hebat. Makanya hati-hati dengerin lagu. TikTok itu banyak sekali. Saudara, kenapa orang suka lihat TikTok? Karena lagunya. Ya kan? Lagu apa aja ada di TikTok, saudara. Saudara suka lagu apa aja, semua ada di sana. Sekarang kan kita pasang status story, kita bisa pasang ada lagunya. Ya kan? Ada istilah gitu, mana Pak Dani ini? Iya. Oh, dia. Katanya supaya kita dinonton banyak, katanya. Saya lihat kemarin itu, supaya reel saudara ditonton banyak atau TikTok saudara ditonton, harus disertakan dengan lagu yang terkenal. Maka saudara akan sering dilihat, atau saudara akan bisa sering didengarkan atau diputar, katanya. Lagu itu mempengaruhi saudara. Jadi makanya penting untuk kita memuji Tuhan. Amin. Karena ketika saudara memuji Tuhan, semua tekanan dalam pikiranmu itu akan memberikan saudara itu kelegaan. Masalah pasti masih ada. Ya, persoalan masih ada. Tapi saudara bisa mengerti bagaimana bisa mengambil keputusan ketika itu masalah datang dengan cara apa? Saudara bisa belajar memuji Tuhan. Ya, karena memuji Tuhan itu bagian yang terpenting dalam hidup kita, saudara. Itu yang terjadi. Makanya kita harus berpikir, ya, bahwa penyembahan itu adalah hal yang penting. Makanya saudara, iblis itu ngerti bahwa menyembah Tuhan itu hal yang penting. Menyembah. Makanya apa saudara yang dilakukan? Dia ketika Yesus dibawa oleh roh ke padang gurun, setelah berpuasa 40 hari 40 malam. Apa yang iblis katakan kepada Yesus? Sembah aku. Semua akan kuberikan kepadamu. Dia bawa di gunung tertinggi, saudara. Dan dia bilang, dia tunjukkan semua kota Yerusalem itu, dia bilang, semua ini akan kuberikan kepadamu. Dia lupa kalau itu yang ciptain. Dia bilang, semua ini akan kuberikan kepadamu, asal apa? Kamu menyembah aku. Iblis ngerti. Penyembahan itu penting.
Makanya dia cari orang-orang yang bisa menyembah dia juga. Ada dua kuasa yang bekerja hari ini. Ada kuasa Tuhan yang lagi mencari orang-orang yang menyembah dia dalam roh dan kebenaran. Ada kuasa iblis yang juga mencari orang-orang yang menyembah dia. Kuasa jahat ini berusaha juga untuk mencari orang-orang yang menyembah dia. Ada kuasa Tuhan juga yang bekerja untuk mencari orang-orang yang menyembah dia dalam roh dan kebenaran. Maka kita digiring, kita mau menyembah siapa? Kita mau menyembah Tuhan atau menyembah iblis? Itu pilihan kita, saudara. Makanya penting, saudara, ya, jangan sampai segala hal itu mempengaruhi kehidupan kita hingga kita lupa menyembah Tuhan. Ya, saudara, kita harus sadari kalau hari ini kita bisa diberkati. Hari ini saudara bisa memiliki pekerjaan yang baik. Hari ini saudara bisa diberkati kehidupanmu. Hari ini saudara bisa menikah. Hari ini saudara punya anak. Saudara, hari ini saudara diberkati dengan cara Tuhan yang ajaib. Coba kembali kita renungkan bagaimana hidup kita yang dulu. Penuh dengan perjuangan kan. Banyak hal yang kita alami. Tapi hari ini, kalau kita masih bisa bernafas. Hari ini kalau kita masih bisa makan. Hari ini kalau kita masih bisa melihat suami kita, istri kita, anak-anak kita. Hari ini kalau Tuhan masih sembuhkan kita. Hari ini Tuhan masih melepaskan kita dari segala hal. Satu hal yang Tuhan minta dalam kehidupan kita. Bukan harta kita. Tapi Tuhan mau kita menyembah Dia. Itu sudah. Jadi hal yang paling penting. Kadang-kadang kita berhutang. Apa yang kita hutang kepada Tuhan? Hutang penyembahan, saudara. Tuhan gak minta uangmu. Saudara datang ke gereja ini bukan saudara Tuhan minta uangmu, enggak. Tuhan hanya minta waktumu 1 jam, 2 jam, apa? Untuk menyembah Dia. Gak ada yang lain. Tuhan gak minta setengah napasmu, enggak. Tuhan gak minta setengah dagingmu, darahmu, enggak. Tapi Tuhan minta kamu datang di rumahnya untuk menyembah Dia. Amin. Makanya penting dalam hidup kita, saudara. Orang yang gak nyembah ke Tuhan itu dia berhutang kepada Tuhan sebenarnya. Karena tujuan Tuhan menciptakan kita supaya kita menyembah Tuhan. Tuhan bisa aja. Tidak usah ciptakan manusia. Malaikat cukup. Karena di surga juga malaikat menyembah Tuhan. Wahyu mereka mengatakan kudus, kuduslah Tuhan. Di surga aja cukup. Tapi kenapa Tuhan ciptakan manusia? Saya ngerti, saudara, Tuhan ciptakan manusia setelah iblis dibuang. Saya katakan dari mimbar ini sudah beberapa kali. Setelah Luciel, penyembah di surga itu dibuang, baru kemudian Tuhan ciptakan manusia. Sebelum dunia diciptakan, iblis sudah dibuang, saudara. Baru kemudian Tuhan ciptakan manusia. Mereka bersepakat. Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus, mereka bersepakat untuk menciptakan manusia. Supaya apa, saudara? Manusia bisa menyembah Dia. Tujuan Tuhan itu. Untuk memelihara bumi ini, berkuasa atas segala ciptaannya. Dan mereka bisa menyembah Tuhan lewat kehidupan kita. Makanya penyembahan pertama kali dilakukan, saudara, oleh Kain dan Habil. Kenapa mereka memberi korban? Karena tujuan Tuhan itu. Jadi penyembahan itu sudah ada sejak manusia pertama diciptakan. Dengan apa, saudara? Korban bakaran yang mereka naikkan ke surga oleh anak Adam dan Hawa, yaitu Kain dan Habil. Jadi penyembahan itu sudah desain Allah semula ketika manusia diciptakan. Jadi sampai hari ini Tuhan mau orang yang telah ditebusnya dengan darah yang mahal. Dia telah menyerahkan anaknya. Yesus harus turun dari surga. Filipi bilang, dia mengambil rupa seperti seorang hamba. Dia mengosongkan dirinya. Dia meninggalkan surga. Dia meninggalkan semua apa yang dia punya untuk turun ke bumi, saudara. Menjadi yang paling hina dan terhina. Diludahi, dicaci, dimaki, disalib. Dengan sebuah tujuan untuk menebus dosa kita. Supaya penyembahan itu tetap ada bagi Allah Bapa di surga. Tujuan Tuhan itu, saudara.
Dia nggak mau mati hanya untuk hal-hal yang sia-sia. Dia mati untuk kita supaya kita menyembah Tuhan. Jadi hutang kita yang paling utama adalah hutang penyembahan. Kalau saudara nggak memuji Tuhan, adalah saudara orang yang tidak mengerti. Kalau saudara hari ini diberkati Tuhan, hari ini saudara bisa memuji Tuhan, hari ini saudara bisa beribadah kepada Tuhan, karena Dia mengasihi kita dengan kasih yang kekal. Amin. Jadi makanya Mazmur mengatakan kepada kita, saudara, ya, pujilah Tuhan, pujilah Allah. Dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan, pujilah Tuhan, pujilah Allah di dalam rumahnya, pujilah kekuatannya di angkasa. Pujilah Tuhan di dalam rumahnya. Jadi saya selalu mengingatkan semua jemaat Tuhan di sini. Ketika saudara datang beribadah, setting hatimu. Berkali-kali saya bilang, setting hatimu, saudara datang ke rumah Tuhan untuk menyembah Tuhan. Amin. Saudara datang ke rumah Tuhan bukan karena saudara sudah terlanjur jadi Kristen, aja saudara datang ke gereja. Bukan. Saudara datang ke rumah Tuhan, tujuannya saya mau menyembah Tuhan. Selesai. Itu tujuan kita. Bukan yang lain, saudara. Amin, saudara. Bukan tujuan, supaya ada orang lihat sepatu saya baru hari ini. Tidak. Tuhan tidak lihat itu. Saudara mau pakai sepatu baru, baju baru, saudara mau pakai apapun yang baru, saudara mau bagaimanapun bentuknya, Tuhan tidak lihat itu, saudara. Yang Tuhan lihat, apakah engkau datang untuk memuji Tuhan atau tidak. Tuhan lihat apa? Lihat hatimu yang engkau tidak bisa lihat sendiri. Amin. Makanya tujuan kita. Jadi sekali lagi saya bilang, saudara datang ke rumah Tuhan bukan untuk apa? Saudara datang untuk menyembah Tuhan. Maka jangan lihat kiri kananmu. Kalau saudara lihat kiri kanan, dia tidak memuji Tuhan. Saudara, fokus saudara bukan itu. Fokus saudara datang untuk memuji Tuhan. Urus urusan. Makanya saudara, ketika Petrus bertanya kepada Tuhan Yesus, ketika dia melihat Yohanes, baru aja Tuhan Yesus mengatakan kepada dia, apakah engkau mengasihi aku, Petrus? 3 kali Tuhan tanya dia. Setelah Tuhan tanya dia, dia nangis. Kemudian dia tanya, bagaimana dengan dia itu? Dia tunjuk kepada Yohanes. Bagaimana hidupnya itu? Karena Yohanes ini, saudara, kerjanya hanya dekat Tuhan Yesus terus. Di mana Tuhan Yesus ada, dia duduk di situ. Semua, di mana Tuhan Yesus dia ada di situ, saudara. Petrus agak kesal. Ini orang gak kerja apa-apa. Hanya dekat Tuhan Yesus aja. Petrus yang sibuk, saudara, mempersiapkan segala sesuatu. Kalau Yesus pergi ke kota ini, mereka sibuk mempersiapkan segala sesuatu, saudara. Tapi Yohanes kerjanya hanya duduk dekat Tuhan Yesus, dengarkan pengajarannya, ada dekat Tuhan Yesus. Makanya Petrus bilang, mau jadi apa orang itu nanti? Tuhan bilang, itu bukan urusanmu. Urusanmu ikutlah aku. Tapi kalau saya mau, maka dia tidak akan mati sebelum dia melihat anak manusia datang yang kedua kalinya. Benar, saudara. Yohanes tidak mati sampai akhirnya dia melihat di Pulau Patmos Yesus datang yang kedua kalinya, dan dia menulis dalam kitab Wahyu. Urusan kita ikut Tuhan, jangan urus urusan orang. Urusan kita menyembah Tuhan, jangan lihat orang lain. Orang lain tidak mau menyembah Tuhan, tidak apa-apa. Urusanmu menyembah Tuhan. Orang lain tidak mau ke gereja, enggak apa-apa. Urusanmu ke gereja. Amin. Itu penting. Karena dengan Tuhan masing-masing, saudara. Di hadapan Tuhan, itu suamimu ya? Tidak ada. Itu istrimu? Tidak ada. Masing-masing kita berhadapan. Suami hidup tidak benar, enggak masuk surga, enggak bisa. Pak, Tuhan, iya suami saya, Tuhan. Dia sangat baik sama saya, Tuhan. Dia baik sama kamu, sama saya, Tuhan bilang enggak baik dia. Sama kamu aja dia baik, karena apa? Dia takut sama kamu. Tapi Tuhan bilang sama saya dia enggak baik. Dia hanya takut kepada manusia daripada takut kepada Tuhan. Tuhan sudah datang ke gereja. Iya, kamu datang ke gereja karena takut Bapak Gembala sama Ibu Gembala. Jadi kamu datang hanya karena takut. Tapi bukan kamu datang untuk menyembah Tuhan.
Jangan datang beribadah karena takut ditegur, takut dibilang apa. Nah, sudah datang, fokuskan hatimu untuk menyembah Tuhan. Amin. Jangan takut apa kata orang. Wih, dia orang Kristen, kok dia nggak gereja hari Minggu ya? Saudara takut orang itu ngomong terus hanya saudara ke gereja. Saudara ke gereja, saudara aja datang. Datang ada yang ke gereja, saudara dia datang tidur nyenyak pulang, saudara. Ada kemarin saya lihat di Facebook atau di mana gitu. Dia tidur nyenyak sampai ditiupin trompet pun dalam gereja, saudara. Suara dia tetap tidur nyenyak, mimpi indah, saudara. Makanya ada yang pernah di Alkitab tidur, saudara. Jatuh dari jendela mati. Namanya siapa, saudara? Etikus namanya. Iya. Cari di Alkitab namanya. Saya lupa pasalnya. Namanya Etikus. Karena dia tertidur. Dia jatuh dari jendela, saudara. Untung gereja kita nggak tinggi gitu, ada jendela. Kalau saudara pergi ke gereja-gereja Protestan di tempat saya dulu, itu pasti masih ada jendela, saudara. Kalau tempatnya agak tinggi, duduk pinggir jendela kan, angin sepoi-sepoi kan. Semakin ngantuk, saudara. Tidur. Etikus gitu, tidur dekat jendela. Jatuh, saudara, mati langsung. Karena tidak menghargai hadirat Tuhan. Penting saudara kita menghargai. Jadi, datang ke gereja, saudara punya tujuan untuk menyembah Tuhan. Karena apa, saudara? Sudah 6 hari Tuhan memberkati saya. 6 hari Tuhan tolong saya. 6 hari Tuhan luputkan saya dari kecelakaan. 6 hari Tuhan luputkan saya dari orang-orang jahat. 6 hari Tuhan telah tersembuhkan saya. Ada banyak kebaikan Tuhan. Hari ini di hari ke-7 saya datang di rumah Tuhan. Saya mau bersyukur menyembah Tuhan. Karena Dia telah baik bagi kehidupan saya. Itu tujuannya. Saudara ke gereja hanya untuk saudara. Hanya untuk itu. Amin. Saudara pulang lagi. Hari Senin saudara kerja lagi. Saudara hari ke-7, saudara, itu hari yang diberkati Tuhan. Yang dikuduskan Tuhan. Saudara datang untuk menyembah Dia di bait sucinya. Amin. Jadi penting. Penyembahan itu penting dalam kehidupan kita. Perkataan penyembahanmu itu akan bisa mengubah situasimu, saudara. Menyembah itu, saudara bisa mengerti. Waktu saudara menyembah, saudara ingin melakukan sesuatu yang kadang-kadang di luar pikiranmu. Saudara bisa menyembah, saudara bisa menyampaikan sesuatu kepada Tuhan lewat penyembahan kepada Tuhan. Penting, makanya Mazmur berkatakan, pujilah Tuhan dalam rumahnya. Pujilah kekuatannya di angkasa. Pujilah Dia karena perbuatannya yang perkasa. Pujilah Dia karena keagungannya yang besar. Dalam terjemahan yang dikatakan, pujilah Dia di tempat kudusnya. Pujilah Dia dalam cakrawala yang kuat. Pujilah Dia karena segala keperkasaannya. Pujilah Dia dengan kebesarannya yang hebat. Anda lagi menyembah Tuhan di tempat kudusnya. Dia Allah yang kudus. Kalau saudara masih di zaman perjanjian lama, hanya orang-orang yang kudus yang bisa masuk ke ruang kudus dan ruang maha kudus. Itu para imam besar. Setahun sekali baru masuk di ruang maha kudus, saudara. Itu pun sebelum masuk, saudara, mereka betul-betul harus menguduskan diri. Tidak boleh ada cacat celah. Tidak boleh bertengkar di rumah dengan istri. Saudara, dia bertengkar dengan rumah, masuk ke ruang maha kudus, mati seketika. Karena betul-betul mereka harus kudus, menguduskan diri. Setiap setahun sekali mereka masuk ke ruang maha kudus. Makanya para imam-imam besar yang masuk ke ruang maha kudus, mereka masuk, saudara, dikasih kalung, dikasih ini namanya gemerincing di kakinya, saudara. Kemudian diikatkan tali di kakinya. Ketika mereka masuk ke dalam, kalau mereka nggak kudus, mereka akan mati. Cari taunya bagaimana mati ketika tidak ada bunyi-bunyian lagi di dalam. Bagaimana cara ngambilnya? Tarik pakai tali, saudara. Karena nggak boleh masuk di dalam. Kalau masuk mati. Karena itu kekudusan Tuhan yang luar biasa. Tapi ketika Yesus disalib, ketika gempa bumi terjadi sebelum Dia mati, tabir bait Allah itu terbelah jadi 2, yang memisahkan antara ruang maha kudus dan ruang kudus. Artinya darah Yesus adalah darah yang menguduskan kita. Kita yang tidak kudus dikuduskan hingga kita layak datang menyembah Dia, Allah yang kudus. Amin, saudara. Jadi ketika engkau sedang menyembah, engkau menyembah Allah yang kudus, yang punya kuasa yang ajaib. Yang zaman dulu, di zaman para imam, saudara, di zamannya Daud dan semua para imam, ketika mereka menyembah, saudara,
Mereka saudara hanya masuk ke ruang kudus. Ada yang hanya di pelataran. Orang-orang asing hanya ada di pelataran, tidak bisa masuk ke ruang maha kudus. Mereka gak bisa melihat kemuliaan Tuhan lewat tabut perjanjian yang menggambarkan kehadiran Tuhan. Ada 2 malaikat kerubim yang menutupi tabut itu saudara, dengan malaikat yang memuji Tuhan saudara. Kuasanya sangat dahsyat. Tapi hari ini kita datang ke tempat kudusnya hanya dengan hati yang mau menyembah Dia. Tuhan tidak melihat lagi apa yang kita pakai. Tuhan tidak mau lihat lagi bagaimana kehidupan kita yang dulu. Tapi Tuhan melihat hatimu yang menyembah Dia. Dulu saudara para imam, saudara mereka harus betul mengatur hidupnya, pakaiannya, sendal, semua kasutnya. Mereka tidak boleh pakai kasut masuk ke ruang maha kudus. Kasutnya harus dilepas. Gak boleh saudara. Betul-betul mereka dengan telanjang kaki, segala pakaian jubah yang dipakai, jubah yang betul-betul dikuduskan. Tapi hari ini saudara bisa datang ke gereja dengan apapun. Itu karena kasih karunia Tuhan. Karena Tuhan hanya melihat hatimu. Bukan apa yang engkau pakai hari ini. Amin. Penting dalam kehidupan kita. Maka dikatakan pujilah Dia karena perbuatannya yang perkasa. Pujilah Dia karena Dia telah mengerjakan perbuatan-perbuatan baik dalam hidupmu. Pujilah Dia karena keagungannya yang besar. Tuhan baik kepadamu. Amin. Tuhan baik kepadamu. Ada banyak hal saudara yang kita lihat bagaimana Tuhan baik kepada kita. Saya berulang kali bersama ibu mengalami Tuhan baik. Diluputkan dari kecelakaan, diluputkan dari orang-orang jahat, diluputkan dari orang-orang yang tidak, memang kadang-kadang membuat kita harus sakit hati. Tapi kami bersyukur. Tuhan baik. Karena pekerjaannya yang ajaib dalam hidup kita. Satu hal yang Tuhan minta. Ketika hari ini Tuhan sembuhkan engkau. Ketika hari ini Tuhan berkati engkau. Tuhan tidak bilang, bagi dong berkatmu. Seperti teman kita kan. Kalau hari ini saudara dikasih bonus, bagi dong bonusnya, traktir dong. Tuhan gak gitu saudara. Tuhan gak berkati, Tuhan bilang, bagi dong berkatmu. Enggak. Tuhan hanya minta, engkau hanya bersyukur dan mengatakan, terima kasih Tuhan, haleluya. Cukup. Tapi kadang-kadang kita sudah lupa haleluya saudara. Yang kita ingat halilintar. Karena sudah diberkati kan, lupa haleluya, lupa bersyukur. Bagaimana caranya menghabiskan uang ini? Apa yang saya harus beli? Saya harus pakai untuk apa? Kita lupa bersyukur. Saudara kalau terima berkat itu bersyukur. Haleluya. Terima kasih. Ibu-ibu yang terima gaji dari suami ketika suami setor, jangan pikir dulu ini nanti beli ini. Terima uangnya dan saudara ucapkan syukur kepada Tuhan. Haleluya. Jangan lihat dia kurang 50 ribu, kata 50 ribunya mana? Mana 50 ribu? Kau taruh di mana 50 ribu? Periksa sakunya kan semua dibongkar saudara gara-gara 50 ribu kurang. Saudara syukuri dulu. Jangan cek dulu berapa jumlahnya, kurang atau tidak. Kadang-kadang gitu kan. Saya dan saudara kan, cek dulu. Ini sudah betul, cukup tidak. Terima dulu, bersyukur dulu. Baru tanya kurangnya kemana. Amin. Jangan buka dulu, dicek, dihitung dulu satu-satu. Baru langsung tanya, lupa bersyukur. Jadi penting saudara belajar, amin. Begitupun saudara yang dapat gaji dari kantor. Jangan protes dulu ke kantor kalau gajimu kurang. Kok kurang kok, saya kan gini-gini. Bersyukur dulu untuk berkat yang kau terima hari ini. Kemudian baru yang kau tanya, kenapa kok kurang 50 ribu Bapak? Kenapa kurang 50 ribu Ibu? Tanyakan di kantor saudara. Nanti saudara dijelaskan. Saudara mungkin terlambat 5 menit. Terlambat 10 menit potong gaji. Bisa saja kan, saudara tidak tahu. Dan protes dulu, bersyukur dulu. Orang yang bersyukur itu, orang yang mengerti kalau apa yang diterima hari ini semua karena berkat Tuhan. Amin. Amin. Jadi berapapun jumlahnya, haleluya. Hari ini saya sudah diberkati Tuhan. Badai telah berlalu. Tanggal tua sudah lewat. Datang tanggal muda. Hari ini saya diberkati Tuhan. Amin. Itu orang yang bersyukur. Ya.
Terakhir dikatakan saudara, ayat 6, biarlah semua yang bernafas memuji Tuhan. Masih bernafas? Ada yang tidak bernafas hari ini? Tolong telepon 911. Ke saudara jelas bawa tabung gas gitu. Semua masih bernafas? Ayat ini ngomong apa? Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Saya bernapas, berarti saya harus. Saya tidak memuji Tuhan, berarti saya tidak. Saya bernapas, maka saya harus. Jadi hanya orang yang tidak bernapas yang tidak puji Tuhan. Artinya dia sudah mati, sudah. Orang yang mati kan gak bisa puji Tuhan. Saudara goyang-goyang, dia kau bilang haleluya, haleluya. Dia gak bisa ngomong apa-apa. Tapi orang yang bernafas, puji Tuhan. Itu yang kadang-kadang, ya saudara tahu sendiri. Saudara jawab sendiri. Jadi hari ini, saudara mengerti. Kalau saya masih bernapas, Tuhan kasih ini kata paling terakhir dari kitab Mazmur. Semua yang bernapas memuji Tuhan. Haleluya. Itu tujuan Tuhan. Yang bernafas memuji Tuhan. Mohon maaf saudara. Si dogi, anjing, anabul, istilah apapun itu. Bisa diajar untuk memuji Tuhan. Bisa. Ada anjing bisa nyanyi saudara. Manusia tidak perlu diajar. Karena kodratnya dari awal untuk memuji Tuhan. Amin. Apalagi kita yang sudah percaya kepada Tuhan. Tidak perlu diajak. Karena dari semula Tuhan mau kita memuji Tuhan. Amin. Amin saudara. Mari bangkit berdiri bersama-sama.